teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang resensi novel Pulang karya Terelie. Perkenalkan, nama saya Maria Hepilar yang gabut, kelas 12 IPA, bersekolah di SMAK Seminari Santo Yohanes Paulus II, Labuan Bajo. Yang akan saya bahas pertama adalah identitas buku. Judul novel adalah Pulang, penulis Terelie, editor Triana Rahmawati, penerbit Republika Penerbit, kota terbit Jakarta, tahun terbit 2015, tebal buku 400 halaman, ISBN 9786020822129. Selanjutnya adalah sinopsis novel. Novel ini menceritakan kisah seorang anak laki-laki bernama Bujang yang tinggal di dasar rimba Sumatera bersama dengan kedua orang tuanya yakni Samad dan Mida. Kehidupan mereka sangatlah sederhana, akan tetapi ibunya sangat menyayangi Bujang. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana cara ibunya melarang Bujang untuk berburu di hutan bersama dengan teman-temannya karena takut ia akan terluka. Hingga pada suatu saat, rumah mereka didatangi oleh rombongan Tauke Muda yang ingin pergi berburu babi hutan. Tauke Muda merupakan saudara angkat Samad. Dahulu ia pergi dari kediaman Tauke Muda karena ia merasa gagal untuk melindungi Tauke besar dan tidak pantas lagi menjadi tukang pukul nomor 1 yang bisa menjaga keluarga Tauke Muda akibat kakinya lumpuh. Ketika tiba saatnya rombongan Tauke Muda pergi berburu, ia mengajak Bujang. Akan tetapi, Mida ibu Bujang menolaknya, dan pada saat itu pula ayah Bujang berkata kepada ibunya bahwa dahulu ia telah membuat kesepakatan dengan Tauke besar bahwa konsekuensi dari perginya ia akan menyerahkan anaknya kepada Tauke. Dan akhirnya Mida pun luluh dan mengizinkan Bujang untuk ikut pergi berburu. Namun sebelum jalan ia berpesan pada Bujang agar ia tidak boleh ikut berserang. Namun pada malam hari ketika Tauke Muda dan rombongan pemburu diserang oleh babi hutan raksasa, di saat itulah Bujang kehilangan rasa takutnya. Ia melawan babi raksasa itu dengan ganas sehingga babi itu pun mati. Keesokan harinya, Bujang ikut ke kota bersama dengan rombongan Tauke Muda. Ini adalah pengalaman pertama baginya meninggalkan Talang serta ayah ibunya. Sesampainya di kota di rumah Tauke Muda, ia disambut baik oleh orang-orang di sana. Di kota, Tauke Muda menyuruh Bujang untuk sekolah. Namun pada awalnya ia menolak karena ia hanya ingin menjadi tukang pukul. Tetapi karena paksaan dari Tauke Muda, akhirnya Bujang pun setuju. Bujang disekolahkan sampai ia lulus sarjana. Namun ketika hari kelulusannya tiba, ia mendapat kabar duka bahwa ibunya telah meninggal. Mendengar hal itu, Bujang selalu mengurung dirinya dalam kamar. Untuk menghiburnya, Tauke Muda mengirimnya ke Jepang untuk berlatih samurai, dan hal itu dilakukan atas persetujuan Bujang sendiri. Setelah 6 bulan berlatih, Bujang pun pulang ke rumah Tauke Muda. Ia telah tumbuh menjadi seseorang yang pintar, kuat, dan ahli bertarung. Seiring berjalannya waktu, Tauke mengalami sakit-sakitan, sehingga ia tidak bisa lagi memimpin keluarga Tong. Tauke Muda meninggal akibat adanya penyerangan yang dilakukan seorang pengkhianat dalam keluarga yang bernama Basir. Akibat penyerangan itu, Bujang melarikan diri ke kampung saudara ibunya, sehingga di sana ia mengumpulkan pasukan serta menyusun rencana untuk melakukan gerakan balas dendam. Dan ketika ia berhasil merebut kembali kediaman keluarga Tong, Bujang pun diangkat menjadi Tauke yang membuat keluarga Tong semakin berkembang pesat. Selanjutnya adalah kekurangan. Penulis kurang menjelaskan tentang shadow ekonomi sehingga saya masih kurang mengerti terkait hal itu. Dan juga pada beberapa part, penulis juga kurang menjelaskan secara terperinci. Selanjutnya adalah kelebihan. Kelebihan novel ini adalah alur ceritanya menarik, serta ceritanya disampaikan dengan kata-kata yang sederhana sehingga saya mudah memahami. Yang berikut adalah unsur-unsur intrinsik. Yang pertama, latar. Latar terbagi atas 3, yaitu latar waktu. Latar waktu pada novel ini yaitu malam, pagi, dan siang. Lalu latar tempat pada novel ini adalah rimba Sumatera, halaman rumah, rumah panggung, ibu kota, rumah Tauke, Jepang, dan London. Yang ketiga adalah latar suasana. Latar suasana dalam novel ini adalah kecemasan, bahagia, kesedihan, ketakutan, khawatir, dan kekhawatiran. Bukti-bukti yang dapat menunjukkan latar waktu, tempat, dan suasana telah tertera pada slide ini. Yang terakhir adalah tema. Tema dalam novel ini bertemakan tentang perjuangan
berikutnya adalah alur. Alur yang terdapat dalam novel Pulang yaitu alur maju mundur atau campuran. Yang berikutnya adalah sudut pandang. Yang pertama menggunakan orang pertama tunggal yaitu aku, yang kedua orang ketiga jamak yaitu kalian, yang ketiga orang ketiga tunggal penyebutan nama, orang ketiga jamak yaitu mereka, dan yang terakhir orang ketiga tunggal yaitu dia. Amanat yang terkandung dalam novel ini adalah teruslah berusaha, jangan mudah menyerah karena dengan adanya usaha maka dapat mencapai impian kita. Setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah, terutama untuk berubah agar menjadi lebih baik lagi. Berhati-hatilah dengan orang terdekatmu yang diam-diam bisa menusukmu dari belakang. Jangan mudah percaya dengan orang lain. Yang berikut adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini adalah yang pertama, oksimoron, yang kedua adalah apofasis, yang ketiga adalah retoris, yang keempat personifikasi, yang kelima adalah hiperbola, dan yang keenam adalah simbolik. Lalu tokoh dan penokohan. Yang pertama adalah bujang, pemberani, tegas, baik, sederhana, pintar, bijak, dan setia. Yang kedua adalah tauke muda, pemberani, tegas, baik, bijaksana, dan ambisius. Lalu basir, pemberani, pengkhianat, dan munafik. Dan yang berikutnya adalah samad, tegas, tertutup, dan pemberani. Lalu setelah itu adalah muda, lemah lembut, dan penyayang. Setelah Mida adapun Franz, yaitu baik, sabar, dan penyayang. Setelah Franz ada pula White, pemberani, tegas, dan pintar memasak. Setelah White terdapat pula dua kembar yaitu Kiko dan Yuki, Cail, pintar, dan pemberani. Setelah itu terdapat Edwin, yaitu baik, setia, dan merupakan seorang pilot. Setelah itu Kopong, setia, sahabat samad, pemberani, suka bergurau, dan tukang pukul. Setelah itu Guru Bushi, pemberani, setia, kakek Yuki dan Kiko, dan merupakan seorang samurai. Lalu Salonga, tegas, penembak jitu nomor 1 se-Asia, dan memiliki sifat yang baik. Lalu setelah itu Master Dragon, merupakan kepala keluarga Lin yang baik, tegas, bijaksana, dan sabar. Lalu unsur-unsur instruksi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat berkaitan dengan latar belakang penulis. Terelie lahir pada 21 Mei 1979. Ia merupakan seorang anak dari seorang petani biasa yang tumbuh dewasa di pedalaman Sumatera. Nama asli Terelie adalah Darwis. Terelie hanya nama pene yang diberikan di setiap karyanya. Terelie banyak menikmati masa kecilnya di kampung halamannya. Namun setelah menginjak SMA, Terelie mulai keluar dari kampungnya menuju ke Bandar Lampung. Kehidupannya di sana membuat ia haus akan ilmu. Terelie sangat suka berpenampilan sederhana. Ia juga sangat hobi dalam menulis hingga mampu menciptakan novel-novel yang indah. Nilai yang paling menonjol dalam novel ini adalah nilai moral. Adapun pandangan penulis yang telah saya cantumkan dalam resensi kali ini. Sekian saja resensi novel Pulang karya Terelie dari saya. Thank you so much.